Welcome back everybody, saudara semuanya di seluruh Indonesia. Memasuki bulan September ini saya harap supaya Anda lebih waspada ya terhadap yang khususnya yang trading saham ya di Bursa Efek Indonesia, bahwa kondisi yang sudah sangat gawat ya. Walaupun Anda selalu melihat indeks harga saham naik ya, naik dikit-dikit naik ya di level 7 ribuan begitu terus ya. Itu yang sudah sering saya katakan di konten-konten saya awal-awal ya. Anda scroll, Anda lihat banyak sekali konten saya tentang mengatakan tentang ini sudah tanda-tandanya. Dari beberapa bulan lalu saya sudah mengatakan bahwa ini adalah bullish semu, bullish tipu-tipu ya, bullish tipu muslihat ya, sehingga kalau Anda masuk di harga saham sekarang berarti nanti Anda akan memegang saham dengan harga tertinggi sepanjang sejarah dunia. Nah, harga itu akan Anda setelah terjadi crash nanti mungkin di akhir September ini, sudah terjadi market crash besar di Wall Street di seluruh dunia, mungkin kan nyampe September ya. Ya paling minggu depan sudah tak akan terjadi, Anda bisa lihat aja. Ya, tetapi kan kejadian itu tidak bisa dikasih tahu ya. Walaupun saya tahu saya tidak mungkin bongkar rahasia itu kepada Anda, kecuali Anda bayar saya. Karena itu harus diam-diam dan jatuh dalam supaya makan korban. Nah, kalau Anda yang masih ngeyel tetap membeli saham, nah Andalah korbannya. Begitulah cara permainannya di dunia ini. Nah, kalau Anda masih ngotot mau membeli saham lagi, maka Anda siap-siap jadi korban dan tunggu 5 tahun harga itu balik lagi. Ya, kalau Anda kaya raya sih nggak apa-apa, Anda tahan uang Anda sampai 5 tahun. Uang Anda di reksadana Anda tahan sampai 5 tahun baru kembali lagi. Nah, inilah yang saya mau kasih warning kepada Anda, bahwa hati-hati di Bursa Efek Indonesia, bahwa kondisinya sudah sebentar lagi akan terjadi market crash karena ini luar biasa. Ya, di dunia sudah luar biasa. Anda lihat mata uang Eropa sudah hancur-hancuran, jatuh dalam. US dollar sudah sangat kuat. Ya. Dolar yen sudah sangat-sangat melemah. Ya. Dolar yen sudah mau menuju ke tahun 1998 pertama kali saya kerja itu mungkin di bulan Agustus September. Saya ingat saya melihat dolar yen itu 146 terhadap US dollar. Ya, bulan September. Nah, ini bulan September. Hari ini dolar yen sudah 140. Tinggal 600 poin lagi, dolar yen akan menuju ke 146 terhadap US dollar. Dan sejarah berulang kembali di tahun 1998. Dan pada saat itu rupiah kita menuju ke level 17 ribuan. Nah, saya selalu mengatakan kepada Anda teori keseimbangan. Itu pasti terjadi, lambat laun terjadi. Kalau Anda yang belum profesional, banyak sekali yang menonton ini mungkin anak-anak milenial. Jadi mereka hanya melihat hari ini. Hari ini apa? Kejadian apa? Besok turun. Begitu aja. Itu orang-orang yang tidak berilmu. Anda kalau harus melihat jauh ke depan, apa yang terjadi nanti. Nah, yang terjadi nanti, dan ini sudah seperti yang saya sudah dari tahun lalu saya mengatakan bahwa akan terjadi market crash global, kebangkrutan terjadi. Nah, saya mengatakan Bitcoin akan nol di bulan Oktober. Itu sekarang ini belum kelihatan, masih kuat-kuatan. Mungkin banyak yang membeli, BlackRock masuk belum beli, masih tahan-tahanan. Tetapi nanti pada saatnya tanggal mainnya, dia sekali jatuh kalau jatuhnya pelan-pelan begini, diangkat, begini angkat, itu tidak makan korban. Kalau satu hari jatuh langsung 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, nah itulah makan korban. Justru bandar itu pengen seperti itu. Nah, Anda yang belum pengalaman, bocah-bocah milenial ini tidak mengerti kejadian begitu, karena dia baru hidup di dunia sekarang. Sejak dia mulai mengenal dunia cryptocurrency, Bitcoin, belum ada kejatuhan pasar terbesar. Kejatuhan pasar terbesar itu 2008. Mungkin 2008 dia belum pernah masuk di dunia keuangan, jadi dia tidak tahu.
Sedangkan saya dari tahun 1998, tahun 2000, ya, 2002, 2001, menara kembar WTC tabrak itu, pesawat tabrak dua menara kembar WTC dalam sekejap 10.000 US gua habis trading. Kita sering melihat kejadian-kejadian marketnya hancur luar biasa, goncangan itu. Jadi itu sudah biasa bagi kita dan kita udah tahu tentang itu. Nah, anak-anak milenial sekarang atau anda yang baru masuk dalam dunia keuangan, trading di saat-saat kondisi mungkin Anda masuk di atas tahun 2010. Jadi Anda tidak pernah tahu itu market crash yang luar biasa dalam jatuhnya tuh. Anda tidak punya pengalaman seperti itu. Karena terakhir market crash jatuh dalam terakhir itu pada saat kasus kebangkrutan Lehman Brothers, ya, pada saat money crisis, ya, subprime mortgage itu pada tahun 2008. Nah, Anda belum masuk di dunia ini. Anda mulai kagetnya Bitcoin tahun 2015. Nah, kripto. Nah, disitulah saatnya banyak sekali anak milenial masuk dan pemain-pemain baru masuk dalam pasar saham, dalam investasi-investasi di futures trading dan lain-lain. Jadi pada saat itu mah nggak ada namanya market crash itu mah. Ketawa saya itu nggak ada. Itu bukan market crash namanya. Kejadian-kejadian tahun 2000 atau yang kemarin yang waktu pandemik itu bukan market crash. Nggak ada dampaknya sama sekali. Nah, jadi kalian semua, anda yang baru pengalaman, itu belum tahu tentang kejadian luar biasa. Nah, kita ini sudah mengalaminya. Saya dan senior-seniornya sudah pernah mengalami hal itu. Sudah berkali-kali kita melihat keguncangan pasar yang luar biasa terjadi. Maka itu saya selalu mengatakan bahwa hal itu akan terjadi. Yang paling besar nanti yaitu tahun 2022 ini. Menurut prediksi saya. Nah, itu nanti di bulan Oktober. Dan memang kalau kejadian market crash itu tidak pernah dikasih tahu kepada Anda. Dan Anda boleh cek di semua konten-konten YouTube ini, tidak ada yang memberitahukan itu kepada Anda. Karena mereka sendiri tidak berani dan mereka tidak bisa memastikannya. Walaupun dia profesornya, bergelarnya berderet-deret di belakang namanya. Katanya lulusan ini, lulusan sana. Nggak bisa. Karena itu butuh intuisi. Bukan belajar textbook, nggak ada. Butuh jam terbang. Baru bisa menentukan market crash-nya kapan. Itu rahasianya. Nah, kalau Anda mau seperti itu, Anda mesti panjang. Saya sudah dari tahun 98 sampai sekarang 24 tahun saya baru bisa punya intuisi seperti itu. Ya. Oke, ini yang saya mau kasih tahu supaya Anda yang trading di trading saham supaya segera keluar. Ya. Dan Anda juga yang masuk ke reksadana supaya ya pelan-pelan Anda harus redemption. Kalau tidak nanti reksadana Anda, nilai aktiva bersih Anda itu akan jatuh dalam pada saat terjadi krisis besar ini. Dan Anda akan tunggu 5 tahun baru nilai itu akan kembali lagi ke semula seperti hari ini. Jadi 5 tahun baru balik lagi seperti hari ini. Kalau Anda tidak keluar dari sekarang. Berarti Anda setelah kejatuhan itu, Anda menunggu 5 tahun ke depan, harganya sama dengan hari ini. Apakah Anda mau seperti itu? Mendingan uang itu Anda gunakan di tempat yang lain, yang lebih menguntungkan. Nah, selama ini tempat lain tidak ada yang menguntungkan. Anda mau beli rumah, tanah. Sementara daya beli tidak ada. Inflasi tinggi di Indonesia. Maka orang membatasi dirinya untuk membeli rumah, membeli tanah, logam mulia emas, ya boleh, tapi naiknya agak lambat. Nah, satu jalan cuma di US dollars, karena memang lawan dari semua kejadian ini, keterpurukan ini adalah US dollar. US dollar itu akan sangat-sangat menguat. Inflasi terjadi tinggi, mata uang kita ini pasti ambruk. Sekarang ini daya upaya yang dilakukan oleh Gubernur Bank Sentral. Dia sendiri sudah mengatakan kan di publik, kita selalu intervensi stabilisasi rupiah dari cadangan devisa yang ada. Tetapi itu pun pernah dilakukan 24 tahun yang lalu pada tahun 1997 dan tahun 1998.
Tapi akhirnya jebol juga. Tidak bisa melawan yang namanya teori keseimbangan pasar. Equilibrium pasar. Teori itu tidak bisa kita melawan. Walaupun bank sentral berapa duit sih melawan kekuatan pasar di dunia ini. Maka akhirnya juga mata uang kita jebol juga. Lihat aja, dolar yen. Mereka juga setiap negara. Euro juga. Bank sentral setiap negara, ECB, European Central Bank, itu tetap mengintervensi di pasar untuk menjaga nilai tukar mata uangnya terhadap kejatuhan US dollar. Ternyata jatuh juga di bawah satu paritas. Begitupun juga the cable, British pound, pound sterling. Bank sentralnya juga Bank of England juga tetap mengintervensi di pasar, menjaga nilai tukarnya, tetap anjlok juga, jatuh sampai terendahnya. Seperti pada saat Brexit, pada saat Maret 2020 kemarin. Sehari ini nilainya sudah sama kursnya. Dan akan jatuh terus. Belum selesai, masih bulan September. Masih panjang. Ada Oktober yang luar biasa. Nah, ini saya kasih tahu kepada Anda, itu namanya teori keseimbangan. Semuanya sudah terjadi. Dolar yen sudah mendekati 146. Rupiah kita belum. Bukan berarti ini tidak akan terjadi. Ini akan terjadi. BBM kita juga harus pasti naik. Pasti akan terjadi. Maka inilah kesempatan kepada Anda. Ya, Anda harus investasi di hedge fund dalam US dollar. Anda dapat dua keuntungan di sini. Keuntungan dari selisih rupiah kita ke 18.000, Anda mendapatkan keuntungan itu nanti kalau Anda investasi dalam hedge fund. Karena hedge fund ini investasinya dikunci di lock jangka panjang, setahun. Ya, setahun investasi, tetapi Anda, ya, hedge fund yang saya tawarkan ini, Anda dapatkan return tiap bulan. Ya, 3-6%. Rata-rata bisa dapat 4-5% per bulan. Tapi estimasi itu 3-6% dapatnya per bulan Anda dapatkan. Return pengembalian. Setiap bulan Anda dapatkan. Sampai 1 tahun kontrak itu. Begitu. Jadi Anda mendapatkan double keuntungan di sini. Dibanding Anda cuma nabung dalam US dollars, Anda berarti cuma mendapatkan perolehan modal setelah kejatuhan rupiah atau dolarnya naik, ya, rupiahnya lemah dari sekarang 15.000 ke 18.000. Nah, selisih itu yang Anda dapatkan nanti. Misalnya, ya. Tetapi rupiah kita ini saya katakan 18.000 itu di bulan Oktober, ya. Kalau 18.000 pecah itu bisa ke 20.000 loh. Karena Anda lihat US dollar selalu kuat terus, mata uang di luar jatuh terus. Nah, saya jelasin singkat sejarah tentang hedge fund, ya. Jadi istilah hedge fund ini berasal dari metode pengelolaan dana yang ditemukan oleh Alfred Winslow Jones, ya. Itu pada tahun 1949, ya. Alfred Winslow Jones ini dia membuat suatu metode transaksi trading dengan melakukan penjualan, short selling saham, ya. Saham dilakukan saham pada waktu itu. Jadi dia membeli saham, terus dia melakukan short selling juga, dia melindungi nilainya. Jadi kalau misalnya saham itu tidak naik, dia melakukannya, dia menjual, saham itu turun, dia melakukan short selling supaya kalau misalnya saham itu turun, dia mendapatkan nilainya dilindungi, jadi tidak rugi di atas ditutup di sini. Begitu caranya. Nah, itu. Tetapi setelah itu dia melakukan kombinasi. Jadi kombinasi short selling yang dilakukan ini, dia adalah orang yang pertama kali di dunia yang melakukan penjualan short selling ini, strategi transaksi short selling ini. Makanya dia disebut sebagai bapak short selling dunia, bapak penemu hedge fund, ya. Alfred Winslow Jones ini. Nah, hingga hari ini banyak sekali, ya, dana lindung nilai ini sudah berkembang luas di Amerika dan di seluruh dunia. Dari metode yang
pertama kali yang dilakukan oleh Albert Winslow Jones ini. Nah, pertama kali memang dia lakukannya di saham, tetapi pada perkembangannya dana lindung nilai ini, hedge fund ini sudah berkembang pesat di transaksi-transaksi di pasar komoditi, kontrak berjangka, futures trading, di option, ya. Jadi semua di pasar derivatif, karena untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, semua itu masuk ke pasar derivatif. Karena derivatif mereka bisa melakukan short selling di sini. Jadi hedge fund sudah tidak lagi di saham, tapi lebih banyak ya di pasar falas, valuta asing, forex, futures trading, komoditi, ya, di mana saja, option, atau di pasar-pasar yang lain. Bahkan sekarang juga hedge fund juga bahasnya transaksi di kripto juga, ya, karena kripto futures kan ada. Mereka bisa short selling, ya, mengambil selisih volatile harga itu. Dan hedge fund atau dana lindung nilai itu banyak sekali transaksi di menggunakan leverage atau utang, financing, leverage. Nah, dari leverage itulah keuntungan yang didapatkan sangat besar sekali dibanding dengan di pasar spot, ya, melakukan pembelian dan penjualan saham. Nah, inilah perbedaan di sini. Kalau di mutual fund reksadana kan Anda hanya membeli saham, nanti saham naik, itulah keuntungannya didapatkan oleh mutual fund atau reksadana. Jadi sangat terbatas sekali dengan aturan yang berlaku. Kalau di Amerika Securities Exchange Commission, kalau di Indonesia oleh dulu Bapepam, ya, atau di OJK, aturan-aturan dari OJK, ya, itu. Jadi tidak bisa transaksi di luar itu, hanya di saham dan di obligasi. Sedangkan kalau hedge fund itu pasarnya luas, ya, itulah keuntungan hedge fund. Dana lindung nilai itu sangat fleksibel, transaksi di mana saja, di pasar apa, dan investasinya beragam. Mau di futures trading komoditi, ya, mau di gold, ya, di mana saja yang bagi fund manager, pengelola dana itu menguntungkan, yang bisa memberikan return kepada nasabahnya, investornya. Nah, di pasar derivatif itu sangat fleksibel, sangat menguntungkan, karena keuntungannya besar karena menggunakan leverage itu, ya. Jadi keuntungan sangat relatif tinggi, ya. Mereka punya strategi investasi lebih agresif, ya. Jadi karena waktu transaksi yang panjang juga. Kalau kita trading futures, ya, itu 24 jam di market komoditi atau currency, ya, pasar Australia, Asia, Eropa, dan Amerika. Sedangkan kalau reksadana hanya terbatas di jam trading lokal. Di Indonesia yaitu jam 9 sampai jam 4, itu saja. Waktu terbatas, keuntungan yang dapat juga terbatas. Nah, inilah perbedaannya. Dan tidak bisa mendiversifikasi portofolio. Kalau hedge fund lebih bebas, tidak ada aturan sama sekali. Hedge fund lebih cocok untuk investasi jangka panjang, bisa juga untuk jangka pendek. Nah, investasi ini dikelola oleh fund manager yang cukup profesional. Dan yang saya tawarkan kepada Anda, yaitu namanya hedge fund ini adalah Daves Asset Management. Itu bukan hanya dikelola oleh tenaga profesional yang mengkontrolnya, tetapi sistemnya sudah diatur, yaitu sistem dengan teknologi AI, Artificial Intelligence, yang diawasi oleh fund manager profesional. Jadi Anda tetap mendapatkan profit yang konsisten di sini. Jadi hedge fund itu selalu ditujukan untuk menjaga, melindungi nilai aset Anda. Nah, dalam kondisi yang sekarang ini, saya sudah katakan kepada Anda bahwa di reksadana, kalau kejatuhan pasar keuangan dunia, maka nilai investasinya Anda akan hilang, lenyap. Maka Anda harus melindungi nilai investasi Anda. Anda harus keluar, ya. Apalagi Anda yang
hanya trading saham, Anda harus segera melindungi nilai aset Anda, yaitu Anda harus masuk ke hedge fund. Anda harus masuk ke Davex Asset Management ini yang saya tawarkan kepada Anda ini. Nah, itulah supaya Anda bisa menjaga aset Anda jangan sampai tergerus dari market crash yang akan terjadi ini. Karena Anda tidak ada pilihan investasi lain lagi di luar itu selain Anda masuk ke dalam hedge fund. Ya. Nah, selama tahun 1990, jadi hedge fund ini sudah berkembang luas ya. Tahun 90 saja banyak sekali investor institusi, mulai tahun 90 ya, institusi seperti dana pensiun itu sudah mulai masuk ya. Di Amerika itu sudah mulai banyak sekali institusi-institusi dana pensiun, dana abadi itu sudah mulai masuk menambah portofolio investasi mereka itu di hedge fund. Awalnya mereka di mutual fund atau reksadana seperti itu, tapi mereka melihat bahwa ini lebih menguntungkan. Mereka masuk semuanya ke hedge fund atau dana hedge fund ya, mulai dari dana pensiun, dana abadi dan segala macam investor institusi yang mengelola dana itu masukkan ke hedge fund semuanya, portofolio investasi mereka. Nah, selama satu abad, jadi satu dekade lagi pada abad ke-21 awal itu jadi mulai tahun 2008 itu mulai semakin besar dana yang dikelola hedge fund itu sudah mencapai 1,93 triliun itu pada tahun 2008 puncaknya. Setelah itu karena ada kejadian subprime mortgage, maka banyak yang likuiditas berkurang, maka mereka sebagian sudah ada menarik dana di hedge fund. Nah, tapi pada data yang muncul lagi setelah Februari 2011 itu 61% di seluruh dunia, uang di seluruh dunia sudah diinvestasikan lagi ke hedge fund. 61% ya, investasi di seluruh dunia itu pindah ke hedge fund. Nah, April 2011 itu sudah diperkirakan di atas 2 triliun US dollar dana yang dikelola oleh hedge fund. Nah, sekarang tahun 2000-an, 2020 ini sudah puluhan triliun US dollar dana yang dikelola oleh hedge fund. Ya, contoh satu perusahaan investasi BlackRock aja sudah 10 triliun yang dikelola. Apalagi hedge fund, lebih besar lagi. Dana yang datanya belum saya dapatkan, tetapi sudah sekitar puluhan triliun US dollars dana kelola yang dana yang diputar, yang dikelola oleh manajer investasi di hedge fund. Nah, inilah peluang luar biasa Anda untuk masuk ke dalam dunia hedge fund yang sangat menguntungkan ini. Saya tawarkan kepada Anda itu adalah hal yang terbaik. Jangan Anda buang kesempatan ini, karena kita di Indonesia memang belum tahu tentang apa itu hedge fund. Tapi di luar negeri sana, ya di dunia itu hedge fund sekarang menjadi primadona investasi nomor 1 bagi investor-investor awam ya di dunia. Investor-investor yang tidak punya waktu banyak untuk tiap hari pelototi harga saham, trading atau trading futures ya. Dan investor yang kalau saya tidak begitu menguasai satu bidang, seperti Anda trading futures, trading currency, kalau Anda bukan expert di bidang itu, tidak ahli di bidang itu, ngapain gitu? Anda pasti loss, pasti rugi. Mendingan Anda serahkan kepada ahlinya, kepada yang benar-benar ahli di bidangnya, maka Anda tinggal menikmati return tiap bulan diberikan oleh hedge fund itu. Ya, misalnya contoh, Davex Asset Management dari Australia yang saya tawarkan kepada Anda ini, Anda tetap diberikan profit konsisten. Estimasi yang Anda diberikan itu setiap bulan Anda bisa mendapatkan antara 3% bisa sampai 6%, tergantung kondisi pasar yang pada saat itu para fund manager melakukan transaksi trading. Jika pasar lagi
memungkinkan dan bagus, Anda bisa mendapatkan yang estimasi maksimal. Kalau tidak, ya Anda dapatkan yang, tetapi rata-ratanya antara 4 sampai, yang sudah terjadi ya, sekitar 4,5% atau 5% setiap bulan mereka mendapatkan profit yang konsisten selama 1 tahun kontrak itu. Peluang terbaik ini jangan Anda sia-siakan. Jangan Anda nonton, Anda bengong ya. Jangan Anda masuk ke aset yang berisiko seperti Anda membeli kripto atau Bitcoin ya. Sekarang memang lagi ditahan-tahan harga sama investor besar ya, BlackRock yang masuk juga di dalam MicroStrategy yang pembeli nomor 1 Bitcoin terbesar. Tapi itu semua tunggu waktunya saja. Karena dengan kuatnya US dollar ya, mau tidak mau mereka akan cut loss juga, akan menjual posisi mereka juga. Jika mereka investor besar yang dikatakan paus-paus itu keluar dari Bitcoin, kripto itu, maka selesailah permainan ini, harganya akan anjlok dalam. Dan itu semua itu akan terjadi. Itu namanya keseimbangan ya. Rupiah kita juga sekarang masih ditahan-tahan, diintervensi terus. Bukan berarti itu kita ini terbaik, terkuat, bukan. Tunggu waktunya aja. Semua harus menuju ke keseimbangan. Anda tunggu waktu saja. Saya selalu mengatakan Oktober 2022, Anda lihat permainan itu di Oktober 2022. Semua itu akan terjadi. Oke? Sukses untuk Anda yang sudah menyimak ini dan mengikuti apa saran saya. Ya, Anda pasti di jalan yang terbaik. Anda pasti sukses. Jangan lupa apa yang saya ceritakan singkat mengenai hedge fund itu. Jika Anda tertarik tentang apa itu hedge fund dan ingin investasi dan ingin mendapatkan yang terbaik di dalam hedge fund itu, dan Anda segera keluar dari investasi Anda di reksadana atau saham, Anda harus melindungi nilai aset Anda di hedge fund. Karena bisnis di luar sana, apapun bisnis yang Anda lakukan nanti di saat kondisi resesi global ini, ketidakpastian ekonomi di dunia ini, Anda hanya ya hidup segan mati tak mau. Jadi bisnis itu Anda lakukan hanya sekedar untuk menyambung hidup, tetapi untuk lebih dari situ susah. Daya belinya nggak ada. Ya, kita tidak ada daya beli. Usaha besar aja bangkrut. Ya, tetangga kita sebelah hari ini data di Australia sudah banyak terjadi PHK besar-besaran dari perusahaan besar-besar. Banyak yang bangkrut. Nah, kita tunggu waktunya pasti. Kalau rupiah kita sudah 18.000, nah disitulah banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar dan terjadi banyak PHK. Jika terjadi banyak PHK, inflasi kita lagi tinggi, siapa yang mau belanja? Maka Anda juga yang pelaku usaha UMKM itu juga akan mengalami kemunduran dalam laba Anda. Usaha Anda akan menurun dan cenderung rugi. Ya, itu kan logika. Kontraksi ekonomi itu ekonomi menurun, maka usaha-usaha semua menurun. Nah, kalau Anda transaksi di hedge fund itu melakukan strategi short, sell menurun. Nah, itu yang saya katakan, itu namanya lindung nilai. Itu makanya di saat kondisi ini, kenapa saya selalu tawarkan hedge fund kepada Anda, di futures trading hedge fund kepada Anda di kondisi ini, karena inilah kondisinya, inilah yang terbaik di sini. Ada masa-masanya. Nanti kalau misalnya sudah ekspansi lagi, ya Anda saya bilang untuk trading saham. Begitu, semua itu ada masa-masanya. Begitu ya. Oke, semoga Anda yang cerdas bisa menyimak ini, memahami apa yang saya bicara ini. Yang tidak cerdas, cari konten yang sesuai dengan keinginan hati Anda. Itu biasanya anak-anak milenial, anak-anak generasi TikTok. Jadi mengikuti apa yang senang di hatinya. Ya, nonton saja di sana. Oke, sukses untuk Anda. Jangan lupa email saya bagi Anda yang ingin mengetahui lebih jauh tentang hedge fund. Email sudah saya sertakan di sini. Jangan bicara di konten, tetapi di kolom komentar, tapi harus email saya. Oke, sukses untuk Anda. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan tekan loncengnya untuk notifikasi.
viralkan kepada siapa saja yang membutuhkannya. Sukses untuk Anda.